Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk setting DVR ya, atau setting Hikvision eDVR series ya. Jadi di sini saya ingin tekankan bahwa ini adalah eDVR series ya. Nanti saya akan tunjukkan DVR-nya seperti apa dan box-nya seperti apa. Nah, ini kita akan setting dari awal sampai kemudian nanti dia bisa online begitu ya, atau setidaknya kita sudah melakukan konfigurasi awal begitu. Oke, dan sebelumnya saya akan tunjukkan DVR yang saya maksud seperti apa gitu ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan ya. Oke teman-teman, ini adalah boxnya, box dari DVR A series-nya. Ini adalah A series dan mungkin gambarnya agak kurang jelas ya karena ini sedang menuju malam hari. Oke, ini adalah yang nantinya akan kita setting. Ini adalah seri terbaru dari Hikvision ya. Jadi DVR Hikvision yang tipe eDVR atau Embedded SSD ya. Jadi nanti ini penyimpanannya ada di dalam DVR dan sudah tertanam. Dan ini adalah tampilan dari DVR-nya. Teman-teman bisa bandingkan ya. Ini adalah tipe Hikvision model yang yang biasa. Ini model high look. Dan sementara ini adalah yang embedded DVR-nya ya, atau eDVR series-nya. Bentuknya sangat kecil sekali, bahkan ini dengan tangan saya sudah lebih lebaran tangan saya gitu ya. Oke, dan ini kita akan setting dari awal sampai dengan kemudian nanti bisa online. Kalau untuk yang di belakang-belakangnya ya pastikan ini sudah terhubung semua ya. Jadi kabelan, kemudian power, kemudian HDMI dan lain sebagainya nanti disesuaikan aja di belakang. Tapi intinya ini sudah terhubung ke jaringan dan juga sudah terhubung ke monitor gitu ya, dan juga sudah terhubung ke mouse untuk kita konfigurasi. Ini adalah mouse-nya. Oke, sekarang kita akan langsung setting saja di layar monitornya ya. Baik teman-teman, ini pertama-tama kita akan diminta untuk setting bahasa ya. Jadi di sini kita bisa memilih bahasa Inggris, atau kalau misalkan teman-teman nggak familiar dengan bahasa Inggris, teman-teman bisa sesuaikan dengan bahasa yang lain ya, yang teman-teman kuasai. Biasanya juga ada bahasa Indonesia ya bagi sebagian DVR. Tapi ini kita akan cari ada atau tidak ya. Oke, sepertinya belum ada ya teman-teman untuk yang seri ini. Seri ini di sini saya coba ulang lagi, ini tidak ketemu ya untuk bahasa Indonesia. Jadi kita pakai bahasa Inggris saja, terus kemudian kita klik apply ya. Jadi kalau misalkan kita sudah pilih, kalau misalkan belum, nanti biasanya akan ada apply-nya, ini akan nyala ya. Jadi contoh kalau misalkan saya pilih yang bahasa ini akan nyala. Tapi karena tadi memang defaultnya bahasa Inggris, jadi apply-nya itu nggak nyala. Nah sekarang nyala, kita apply. Terus kemudian ini kita klik yes ya. Jadi ini set the resolution as 1920 kali 1080 ya. Jadi ini kita yes saja. Nah selanjutnya kita akan tunggu. Nah di sini kita akan diminta untuk melakukan aktivasi ya. Jadi setting untuk passwordnya. Seperti biasa kalau teman-teman sudah sering melihat channel saya, pasti akan banyak menemukan password ini ya. Ini biasanya password standar saya yang saya gunakan untuk setting-setting video seperti ini. Jadi ini hanya untuk memudahkan saja. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan password yang yang ya menurut teman-teman aman gitu ya, tapi mudah diingat. Terus kalau sudah, ini camera activation teman-teman bisa samakan atau bisa bedakan. Kalau mau disamakan ya tinggal di checklist yang ini, tapi kalau mau dibedakan teman-teman bisa buat sendiri. Nah di sini untuk memudahkan saya saya checklist saja, terus kemudian kita klik activate. Nah selanjutnya kita diminta untuk memasukkan reserve email ya. Ini nanti fungsinya untuk kalau misalkan kita lupa ya. Jadi ini saya masukkan saja. Jadi kalau misalkan nanti kita lupa password, kita bisa resetnya menggunakan email ini. Ini
pastikan teman-teman tidak salah ini ya, tidak salah ketik, karena terkadang mouse bawaan itu nggak sensitif maksudnya kadang tuh seperti itu, jadi ngetiknya itu 2 kali gitu. Memang mouse bawaan kadang-kadang kurang bagus ya. Yang penting teman-teman harus teliti, karena ini menyangkut keamanan ya. Keamanan ketika nanti teman-teman sudah lupa password ya, karena ya kita nggak akan pernah tahu kapan kita bakalan lupa password gitu, karena biasanya kalau sudah setting sekali terus kemudian dibiarkan gitu, jadi nantinya kalau lupa bingung gitu. Terus kalau sudah, ini kita klik apply saja. Selanjutnya ini kita bisa setting di sini ya, kita bisa klik apply, klik OK. Nah ini kita apply lagi. Terus kemudian di security question-nya, biasanya kalau saya ini hanya untuk memudahkan ya, dan juga memudahkan kalau nanti mengingat jawaban. Biasanya saya cuma kasih pertanyaan default, terus kemudian jawabannya A, B, C, itu untuk memudahkan saja. Oke, kalau sudah, kita baru ke sini manual configure. Nah di sini kita diminta untuk membuat unlock pattern. Kalau mau disable, tinggal disable di sini saja, tapi biasanya saya pakai ya, karena untuk memudahkan. Nah, ini kita ulang 2 kali. Nah, di sini kita diminta untuk setting time zone. Ini disesuaikan saja. Kalau di sini saya menggunakan GMT plus 07. Kalau teman-teman di daerah waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur, tinggal tambahin plus 8 atau plus 9 ya. Seperti itu. Terus ini NTP time sinkronisasinya biasanya saya aktifkan. Ini kalau misalkan nanti kita terhubung dengan internet, maka secara otomatis waktu kita akan menyesuaikan dengan waktu internet. Nah, selanjutnya ini di di networknya kita DHCP saja. Terus kemudian kita next. Nah, ini karena harddisknya itu sudah bawaan ya. Ini kita bisa bisa juga di format atau diinisialisasi, ataupun kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah di sini saya format saja. Oke, ini sedang berjalan ya. Kita tunggu sampai ini posisinya 100%. Oke, sudah selesai. Kita tinggal klik next. Nah kalau misalkan teman-teman punya IP kamera yang mau ditambahkan, nanti bisa ditambahkan di sini. Tapi kalau tidak ada, kita next saja. Nah, ini adalah status dari untuk online KHP-nya. Nah, kebetulan di sini statusnya masih offline ya. Nah, kalau offline begini berarti kita belum bisa tambahkan. Ini bisa jadi ada masalah dengan jaringannya ya. Ya mungkin nanti kita bisa bisa setting lagi di video yang lain. Mungkin nanti saya juga akan membuatkan video bagaimana kalau misalkan ternyata statusnya seperti ini ya, jadi connection statusnya offline ya. Jadi nanti teman-teman bisa temukan di video yang lain bagaimana cara untuk mengatasi hal semacam ini. Selanjutnya klik finish saja. Nah sampai di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi awal ya. Jadi sudah berhasil untuk melakukan settingan awal dari DVR eDVR kita ya, atau Hikvision eDVR series kita. Sampai di sini eDVR kita sudah bisa digunakan. Gitu. Ini menunya kurang lebih sama dengan versi DVR yang pada umumnya yang keluar di tahun 2022 akhir atau tahun 2023 ya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, nanti kalau misalkan mau setting networknya lagi, itu bisa di sini ya. Tapi ini saya kira ini butuh butuh penyelesaian, karena ini masih default, itu artinya ini belum terhubung ke jaringan ya. Jadi ada masalah ya, baik itu di settingan ataupun di modemnya. Insya Allah nanti saya akan buatkan video yang lain bagaimana cara untuk mengatasi hal ini, supaya di sininya, di platform aksesnya ini statusnya online, ini masih offline ya. Baik, saya kira mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti mungkin saya akan sambung di video yang lain untuk tutorial-tutorial yang lain. Baik, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.